Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tribudisstianingrum, NIM 2020530082. Saya dari kelas P ingin mempresentasikan mata kuliah dasar akuntansi yang berjudul Transaksi Bisnis. Di sini terdapat persamaan akuntansi, di mana aset sama dengan kewajiban plus ekuitas pemilik. Ini adalah rumus dari persamaan akuntansi. Aset adalah sumber yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Biasanya digunakan untuk proses operasional dan kelancaran kegiatan perusahaan. Biasanya berupa kas, perlengkapan, piutang, tanah atau bangunan, kendaraan, dan lain-lain. Kewajiban adalah hak kreditor yang mencerminkan utang perusahaan. Biasanya berupa hutang dagang, hutang usaha, hutang bank, atau hutang dari pihak lain. Biasanya digunakan untuk menambah modal, membeli perlengkapan, atau biasanya muncul dari pembelian yang dilakukan secara kredit atau bukan tunai. Dan ekuitas pemilik adalah hak pemilik perusahaan atau modal yang dimiliki oleh pemilik perusahaan tersebut. Apabila kita ingin mengolah suatu aset atau perusahaan, di sini ada modal kita dan di sini ada sumber modal yang lain, yaitu dari hutang-hutang tadi yang sudah saya sebutkan di awal. Jadi kewajiban dan ekuitas pemilik apabila digabungkan akan menjadi sebuah aset atau sumber yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Transaksi bisnis. Bisa dibilang transaksi bisnis adalah roda penggerak supaya perusahaan dapat terus berjalan dengan lancar. Dan pengertian transaksi bisnis adalah peristiwa atau kondisi ekonomi yang secara langsung mengubah kondisi keuangan suatu entitas atau secara langsung mempengaruhi hasil operasinya. Transaksi bisnis adalah output dari suatu perusahaan. Misalkan saja perusahaan yang bergerak di bidang penjualan. Misalkan kita membeli suatu barang di supermarket, Indomaret atau ada, kita akan membayar barang tersebut di kasir atau teller. Itulah yang dinamakan proses transaksi bisnis. Di sini saya akan menjelaskan persamaan akuntansi. Tanggal 1 November 2005, Griskap mendirikan perusahaan yang dinamakan Net Solution. Ini adalah Bapak Griskap. Dia ingin mendirikan perusahaan namanya adalah Net Solution pada tanggal 1 November 2005. Pertama, Griskap membuka rekening bank atas nama Net Solution dan menyetorkan dana sebesar $25 ke rekening tersebut. Nah, ini tadi rumus persamaan akuntansi, yaitu aset sama dengan ekuitas pemilik. Di sini yang masuk aset yaitu kas, karena ini tadi Griskap membuka rekening bank dan menyetorkan dana ke rekening tersebut. Total kas 25.000. Itu sama dengan modal Griskap. 25.000 ini adalah investasi oleh Griskap. Di sini kanan kiri harus sama, karena aset sama dengan ekuitas pemilik. Kemudian Net Solution membeli tanah seharga $20.000. Di sini aset bertambah yaitu kas plus tanah. Dan ekuitas pemilik adalah modal Griskap. Kas 25.000, modal Griskap 25.000. Untuk membeli tanah senilai $20.000. Kas berkurang 20.000, tanah bertambah 20.000. Dan
Hasil akhir adalah kas 5.000, yaitu 25.000 dikurangi 20.000. Tanah 20.000 dan modal Kriskap 25.000. Di sini walaupun 5.000 ini berupa uang dan 20.000 ini berupa tanah, ini kalau ditotalkan tetap sama, yaitu 25.000. Karena ini termasuk di dalam aset. Jadi aset sama dengan ekuitas pemilik. 25.000 sama dengan 25.000. Selama bulan itu, Net Solution membeli perlengkapan secara kredit senilai $1.350. Di sini ada kata-kata membeli perlengkapan dan secara kredit. Jadi, aset juga bertambah. Kas plus perlengkapan plus tanah. Karena secara kredit, jadi ini masuknya di kewajiban atau utang usaha. Dan plus modal Kriskap. Nah, ini angka yang tadi. Kas 5.000, tanah 20.000, modal Kriskap 25.000. Membeli perlengkapan secara kredit senilai $1.350. Perlengkapan bertambah 1.350, utang usaha juga bertambah 1.350. Totalnya adalah kas 5.000, perlengkapan 1.350, tanah 20.000, utang usaha 1.350, modal 25.000. Ini bila kita jumlahkan juga hasilnya sama, 25.000 ditambah 1.350 atau 5.000 ditambah 1.350 ditambah 20.000. Net Solution memberikan jasa kepada pelanggannya membukukan pendapatan sebesar $7.500 dan menerimanya secara tunai. Aset sama dengan kewajiban plus ekuitas pemilik. Dengan aset, kas plus perlengkapan plus tanah. Kewajiban, utang usaha, ekuitas pemilik, modal Kriskap. Ini tadi ditulis kembali. Kas 5.000, perlengkapan 1.350, tanah 20.000, utang usaha 1.350, modal Kriskap 25.000. Memberikan jasa kepada pelanggannya, membukukan pendapatan, dan menerima secara tunai. Ini disebut pendapatan jasa. Nah, pendapatan jasa berarti kas bertambah $7.500 dan modal juga bertambah $7.500. Total semua kas sama dengan 12.500, yaitu 5.000 ditambah 7.500. Perlengkapan masih sama 1.350, tanah masih sama 20.000, utang usaha juga masih sama 1.350, modal Kriskap bertambah menjadi $32.500 dari 25.000 ditambah 7.500. Net Solution membayar beban-beban, yaitu gaji $2.125, sewa $800, utilitas $450, dan rupa-rupa $275. Nah, ini tadi kas 12.500, perlengkapan 1.350, tanah 20.000, utang usaha 1.350,
Modal kris kap 32.500. Karena net solution membayar beban-beban, jadi uang kas berkurang, uang modal juga berkurang. Modal kris kap 32.500 digunakan untuk membayar upah atau gaji 2.125, bayar sewa 800, untuk utilitas 450, dan rupa-rupa 275. Bila 4 angka ini dijumlahkan, totalnya adalah 3.650 dan kas berkurang menjadi 8.850. Ini dari 12.500 dikurangi 3.650. Perlengkapan tetap 1.350, tanah juga tetap 20.000, utang usaha 1.350 masih tetap, dan modal kris kap berkurang jadi 28.850. Dampak transaksi terhadap ekuitas pemilik. Ekuitas pemilik berkurang oleh penarikan pemilik atau yang biasa disebut dengan beban, dan bertambah oleh investasi pemilik atau yang disebut dengan pendapatan. Nah, selisih dari pendapatan dan beban ini disebut dengan laba bersih. Apabila pendapatan lebih banyak dari penarikan, itulah yang dinamakan perusahaan yang sehat. Bila penarikan lebih banyak daripada pendapatan, maka perusahaan tersebut akan minus, bisa jadi malah rugi. Laporan akuntansi yang disebut dengan laporan keuangan menyediakan rangkuman informasi kepada pemilik. Biasanya, seorang manajer akan membutuhkan laporan keuangan dari bawahannya yang biasa disebut dengan akunting. Laporan keuangan tersebut yaitu berupa seperti ini: penarikan berapa, pendapatan berapa, yang bisa dihitung menjadi laba bersih. Laporan keuangan ini ada beberapa, yaitu laporan laba rugi, laporan ekuitas pemilik, neraca, dan laporan arus kas. Laporan laba rugi yaitu rangkuman dari pendapatan dan beban selama periode waktu tertentu. Biasanya bisa bulanan, bisa per 6 bulan, atau bisa tahunan. Laporan ekuitas pemilik yaitu laporan perubahan harta, yaitu rangkuman dari perubahan ekuitas pemilik selama periode waktu tertentu. Biasanya laporan ini digunakan pada akhir tahun. Neraca adalah daftar dari aset, kewajiban, dan ekuitas pemilik pada tanggal tertentu. Laporan arus kas adalah rangkuman dari penerimaan dan pengeluaran kas selama periode waktu tertentu. Laporan arus kas biasanya digunakan untuk memberikan informasi terkait arus kas yang masuk maupun arus kas yang keluar. Jadi, sebagai pemilik usaha, Anda bisa mengetahui seberapa banyak uang kas yang telah Anda keluarkan dan seberapa banyak uang yang masuk. Di sini ada tabel contoh dari laporan laba rugi perusahaan Net Solution untuk bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2020. Pendapatan jasa $7.500, beban operasi ini ada macam-macam, beban upah, beban sewa, beban perlengkapan,
beban utilitas, dan beban lain-lain. Beban upah $2.125, beban sewa $800, beban perlengkapan $800, beban utilitas $450, beban lain-lain $275. Jadi, total beban operasi ini adalah $4.450. Apabila pendapatan jasa dikurangi total beban operasi, totalnya adalah $3.050. Inilah yang dinamakan dengan laba bersih. Dan laba bersih ini kemudian dimasukkan ke dalam laporan ekuitas pemilik. Ketika neraca menampilkan kewajiban dan ekuitas pemilik di bawah aset, maka bentuk laporan yang digunakan. Nah, di sini terdapat suatu pepatah yang mengatakan, jika Anda adalah seseorang yang sangat mencintai kedua orang tua Anda, maka jadikanlah perjuangan Anda dalam menuntut ilmu sebagai alat membahagiakan orang yang Anda sayangi. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.